Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita dapat hadir di acara kali ini, seminar dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita mengadakan seminar dengan tema menghafal Al-Quran dengan gembira, tips psikologi untuk gen alpha. Langsung aja kita mulai. Topik yang akan dibahas pertama, bagaimana strategi menghafal dengan efektif. Topik yang akan kita bahas yang pertama, strategi menghafal dengan efektif. Jadi dalam menghafal Al-Quran, sebenarnya banyak sekali tips-tips yang bisa kalian pakai. Tapi di sini saya mengambil beberapa cara dari segi pandangan keilmuan, ilmiah, dan agama. Topik pertama, strategi menghafal dengan efektif. Ketika kita punya tujuan, kita punya tujuan menghafal, kita tujuannya mencari ilmu, tujuannya menggapai cita-cita, itu kan pasti kita harus punya strategi. Nah, untuk menghafal kali ini yang akan kita bahas, saya menyarankan yang pertama adalah niat. Kalian harus punya niat yang kuat, yang kokoh. Kalian harus sudah paham betul sama niatnya kalian di sini. Yang pertama, ditata niatnya. Mungkin di sini saya mau kasih tips untuk niatnya. Yang pertama, niat untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, niat untuk bikin senangnya Nabi Muhammad. Dan yang ketiga dan seterusnya, itu kalian bisa isi sendiri. Yang pasti yang pertama, kalian harus niatnya karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, itu akan sulit. Al-Quran itu beda sama yang lain. Al-Quran itu kalamnya Allah, yang ngatur Allah, yang punya Allah. Jadi yang bakal jadi ahlul Quran itu Allah sendiri yang pilih. Dan pasti Allah akan mendesain orang itu dengan desain yang terbaik. Juga dikatakan bahwa amal yang sedikit tapi dengan niat yang banyak itu akan bernilai banyak. Misal kalian makan tanpa niat, itu kalian cuma dapat kenyang. Tapi kalau kalian niat makan biar kuat ibadah, kalian makan biar kuat ngaji, itu bakal nilainya berlipat ganda. Jadi kalian sebelum memulai pastikan kalau kalian sudah memperbanyak niatnya. Niat buat Allah, niat buat Rasulullah, niat nyenangin orang tua, bikin bangga guru, niat yang banyak pokoknya. Kalau kalian nggak bisa menata niat itu, pakai niat guru-guru. Ya Allah, saya niat menghafal Al-Quran dengan niatnya guru saya. Saya niat menghafal Al-Quran memakai niatnya orang tua saya. Atau Habib-habib yang kalian baca rotibnya, Rotibul Haddad, Wirdul Latif, itu pada tahu kan ya siapa pengarangnya? Siapa pengarangnya? Hah? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya Allah, saya niat menghafal Al-Quran sebagaimana niatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana niatnya Habib Ali Al-Habsyi, sebagaimana niatnya Habib Ghazi. Itu kalian semakin banyak yang kalian niatkan, itu pahalanya akan semakin banyak. Jadi kalian gak cuma dapat hafalan Quran, tapi juga dapat pahala niatnya beliau. Kemudian apa sih tandanya? Ciri-cirinya, niatnya kita udah kuat, udah benar. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama,
Yang pertama itu akan jadi prioritas. Kayak kalian misal sholat, udah niat sholat, Allahu Akbar, kalian niat sholat, maka kalian akan menahan kebelet ngentut, kalian akan nahan haus, kalian akan nahan lapar, kalian dibercandain sama temennya, kalian akan tahan, karena kalian prioritasin buat sholat. Sama kayak menghafal Al-Quran. Ketika kalian sudah niat mantap, sudah kuat niatnya, kalian pasti akan memprioritaskan hafalan. Saya ngantukkan kalau pagi nggak bisa hafalan. Kalian akan memprioritaskan, kalian akan mencari cara, alam bawah sadar kalian akan mencari cara, gimana sekiranya pagi saya nggak ngantuk, maka saya akan nggak tidur awal, siangnya saya tidur. Jadi kalian akan selalu menemukan cara untuk bisa menghafal ketika kalian sudah kuat niatnya. Menghafal Al-Quran akan jadi prioritas buat kalian. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Apapun itu kalau dijalaninya bersungguh-sungguh, kalian akan mendapatkan hasilnya. Saya hafalan nggak bisa-bisa, nggak masuk-masuk, nggak kayak yang lain. Yang lain itu setornya satu muka, pagi satu muka. Saya itu kalau ngapalin tuh nggak bisa-bisa, cuma satu ayat, dua ayat, satu baris, dua baris. Itu ketika kalian bersungguh-sungguh, kalian akan mencari cara untuk menemukan cara terbaik yang sesuai sama otak kalian. Jadi otaknya orang itu berbeda-beda. Ada yang menghafalnya cukup baca 10 kali, satu kata dibaca 10 kali lancar. Ada yang diurut per ayat, satu ayat, nambah satu ayat, terus gabungin sama ayat yang lain di atasnya, nambah lagi, digabungin lagi. Ada juga yang dibaca sampai 60 kali baru dia menghafal. Jadi kalau kalian sudah punya niat yang kuat, kalian akan bersungguh-sungguh, kalian akan mencari cara buat bisa menghafal. Jadi buat kalian yang biasanya, saya nggak hafal apa, saya nggak fokus-fokus, saya nggak bisa gitu. Itu kalian ketika kalian punya niat yang kuat, kalian akan bisa, kalian akan menemukan cara untuk bisa. Kenapa saya bilang kalian pasti bisa? Karena Allah sendiri yang bilang. Ini bukan ulama, bukan nabi, bukan malaikat, tapi Allah sendiri yang bilang. Aku mudahkan Al-Quran untukmu. Al-Quran itu mudah ketika kalian bersungguh-sungguh. Ketika kalian meremehkan itu akan sulit. Jadi kata saya nggak bisa itu sebenarnya nggak ada. Kalian cuma kurang usahanya. Kalau bilangnya Ustazah Halimah, kalian bukan nggak mampu, tapi kalian nggak mau. Karena ketika kalian mau, kalian pasti mampu. Terus yang ketiga konsisten. Ketika kalian sudah melakukan yang pertama, menjadikan Al-Quran, menghafal Al-Quran sebagai prioritas, kemudian kalian bersungguh-sungguh, kalian juga perlu untuk konsisten. Kalian udah menjadikan prioritas pagi, kalian udah tidur siang, malamnya kalian tidur awal, untuk agar paginya kalian nggak ngantuk. Terus kalian juga bersungguh-sungguh untuk menghafal, kalian udah cari cara terbaik buat kalian hafal, kalian bisa. Tapi kalian melakukan itu cuma sehari. Seminggu ke depan udah nggak ada masalah. Kemudian satu hari lagi kalian kayak gitu lagi. Seminggu ke depan nggak ada lagi. Pagi-pagi udah hilang lagi. Setoran udah hilang lagi. Itu kalian nggak akan sukses. Karena meskipun kalian cerdas, meskipun kalian pintar, tapi kalian nggak konsisten, nggak terus menerus, nggak akan berhasil. Kalau kalian belum menemukan 3 ini dalam diri kalian, berarti niat kalian kurang mantap. Kalau kalian kurang mantap, ya kalian tinggal tata lagi. Hati itu memang sifatnya berbolak-balik. Jadi kita harus terus mengupdate, menata kembali niat-niat kita. Ketika kalian mulai malas, kalian kan pasti kerasa, udah lama nggak ngaji, udah lama nggak ngaji serius, udah lama nggak ngapalin. Kalau udah lama kayak gitu pasti kerasa kalian. Kalian balik lagi aja ke niatnya, ditata lagi niatnya. Kalau kalian udah bisa nata niat, nguatin niat lagi, itu pasti kalian akan kembali memprioritaskan bersungguh-sungguh, kembali akan konsisten. Kemudian topik yang kedua, pembiasaan dan konsistensi. Konsisten itu apa? Kalau bahasa ilmiah konsisten, kalau bahasanya kita istiqomah. Di sini saya mencatat 2 dari ilmiahnya sama dari agamanya.
Untuk bisa konsisten, kita mengandalkan motivasi dan keinginan. Sahih. Kalian gitu. Untuk konsisten bergantung pada motivasi dan keinginan itu salah. Jika kalian bergantung pada keinginan atau motivasi untuk bisa konsisten, kalian pasti akan gagal. Saya jamin kalian akan gagal. Karena motivasi nggak terus-terusan ada, dan keinginan pun akan ada batasnya. Misal motivasinya kalian dari guru nggak ada, hilang motivasi, nggak bisa konsisten. Misal motivasi kalian dari orang tua nggak ada, hilang konsistennya. Jika kita mengandalkan keinginan itu berbatas. Kita nggak pernah punya suatu keinginan yang terus menerus. Kalau kalian mau berpikir, kalian akan merasa kayak gitu. Misal kalian pengen baju ini, kalian tuh nggak akan terus-terusan pengen baju itu, meskipun kalian nggak mendapatkan, kalian nggak akan terus-terusan pengen. Misal pengen HP terbaru, itu kalian nggak akan terus-terusan pengen itu, karena akan ada yang lagi. Jadi keinginan itu berbatas. Kalian nggak bisa mengandalkan konsisten sama keinginan dan motivasi. Jadi kita harus mengandalkan apa untuk bisa konsisten? Kita harus mengandalkan kebiasaan. Karena ketika itu sudah jadi kebiasaan, tanpa kita sadari kita akan melakukan hal itu. Misal kalian melepas sandal di depan, itu kan sudah jadi kebiasaan. Kalian nggak perlu mikir, kalian nggak perlu motivasi, kalian nggak perlu keinginan untuk melakukan hal itu, karena itu sudah jadi kebiasaan. Terus gimana caranya biar kita bisa membiasakan niat kita tadi, tujuannya kita tadi agar bisa konsisten? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, ditulis. Jadi kalian harus menulis pertama tujuannya. Tujuan kalian pasti punya bayangan buat diri kalian sendiri, kemampuan kalian sendiri. Misal kalian seharinya bisa nambah maksimal 1 kaca. Jadi dihitung, berarti saya 20 hari 1 juz. Itu buat tujuannya. Terus gimana caranya saya bisa menjalankan ini secara konsisten? Dicari caranya. Maksudnya kalian kasih waktu buat ngaji. Dan pastikan ketika kalian sudah mencatat waktunya, kalian usahakan untuk bisa di situ. Dipaksa. Konsisten itu bukan sesuatu yang akan kita jalani dengan bersantai-santai. Tapi dia harus diusahakan. Awal-awal kita dipaksa, akhirnya terpaksa, akhirnya biasa. Kalau di agamanya kita, itu 40 hari. Untuk membentuk sebuah kebiasaan, itu 40 hari. Tapi kalau secara ilmiahnya 66 hari. Jadi kalian harus paksakan selama 40 hari itu, dan insya Allah setelahnya kalian akan mudah. Allah sendiri yang bilang, kalau kalian percaya, alhamdulillah, tapi ya gimana kita mau gak percaya kalau Allah sendiri yang bilang? Allah bilang, aku tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mengubahnya sendiri. Allah minta kita untuk berusaha. Nanti Allah yang bantu. Kalau kita nggak ada usaha, Allah nggak akan bantu. Kalau kita nggak ada ikhtiar untuk berubah, Allah nggak akan ngubah. Bakalan tetap kalian kayak gini-gini aja. Misal kalian bangun susah, kalian nggak ada ikhtiar untuk usaha bangun, ya mau sampai kapanpun kalian akan tetap kayak gitu. Mau usia kalian bertambah berapapun, tetap kalian akan terbentuk kayak gitu. Tapi ketika kalian ada usaha, meskipun sedikit, kalian paksain sebentar aja, Allah akan bantu. Besoknya Allah akan lebih mudahkan. Besoknya kan kalian akan lebih dimudahkan lagi. Terus yang kedua, dipaksakan sampai kalian itu benar-benar terbiasa. Dimulai dengan yang nomor 3, dimulai dengan yang simpel. Dimulai dengan yang ringan. Jadi ketika kalian mau memulai sesuatu kebiasaan, pastikan kalau itu sesuatu yang ringan buat kalian lakuin. Kalau kalian bisa 1 kaca, tapi kalian berat, kesulitan di situ, kurangin. Gak usah 1 kaca, setengah aja.
Tapi pastikan kalau kalian konsisten di setengah itu. Kalau kalian derasnya yang banyak-banyak ini yang 5 ke atas, kalian derasnya 1 juz sehari untuk mutar. 1 juz itu kalian ngerasa kebanyakan. Jangan 1 juz, setengah juz saja. Tapi pastikan konsisten. Pastikan kalian selalu baca setengah juz setiap hari. Ketika kalian bikin kayak gini, tapi kalian di tempat yang maksimal, kalian bisa untuk baca 3 juz 1 hari. Tapi itu berat, tapi kalian tetap baca. Pasti besoknya udah males. Apalagi besoknya lagi. Nggak akan lama. Kalau suatu itu berat, nggak akan lama. Kalau itu ringan, cuma setengah juz itu cuma hitungannya 15 menit. 15 menit buat ngobrol itu loh sebentar banget. Buat ngaji sebenarnya harusnya sebentar. Kalian akan bisa untuk memanipulasi pikiran kalian. Untuk mengatakan setengah juz gak apa-apa. Ayo duduk sebentar aja ngaji, sebentar aja 15 menit. Habis itu udah. Kalian harus paksa kayak gitu. Kalau kalian maksain yang 3 juz atau 5 juz 1 hari, paling 1-2 hari aja. Setelah itu selesai saja. Selain kalian ngerasa udah malas, kalian untuk menghidupkan motivasi itu kesulitan lagi. Jadi kalian memang harus ada ikhtiar di situ. Kalian nggak bisa cuma ngandalin waktu setoran, nggak bisa cuma ngandalin ketika disuruh sama ustazah. Al-Quran nggak semudah itu. Al-Quran itu hadiahnya surga, dan ke surga pun nggak cuma bawa diri sendiri, tapi juga bikin orang tuanya mulia di dunia sampai akhirat, bikin bisa ngajak keluarganya, orang tuanya, tetangganya. Jadi jangan heran kalau harganya mahal, nggak gampang. Yang keempat, dari 1, 2, 3 ini, yang paling penting itu yang keempat. Yang keempat, kamu akan gagal. Dari setiap usahanya kalian, 40 hari ini, misal kalian mau nyoba 40 hari. Dari 40 hari ini, nggak akan menutup kemungkinan kalian akan ada 1 hari atau 2 hari kalian gagal. Tapi jangan terlalu terpuruk, jangan menganggap itu akhir. Karena ketika kalian gagal, misal kalian biasanya bangun jam 3, jam setengah 4, kemudian kalian kamar mandi, sholat sampai jam 4 baru ngapalin, terus 1 hari kalian nggak bisa ngelakuin itu karena kalian bangun kesiangan. Kalian akan gagal kan? Kalian akan ngerasa 40 hariku gagal. Nah, itu kalian jangan menganggap itu akhir. Itu adalah suatu kemunduran. Kalian mundur selangkah untuk melompat lebih jauh. Anggap aja kayak gitu. Anggap aja kalian gak apa-apa sekarang gak kayak kemarin, tapi besok harus bisa. Kalian akan punya motivasi lebih tinggi lagi ketika kalian mau memotivasi diri kalian. Bukan malah terpuruk. Ya ampun, udah gak bisa nih, saya gak bisa nih, berat ini, saya udah gak bisa, tadi saya udah gak bangun, besok mungkin gak bangun lagi. Jadi kalian jangan gitu. Kalian harus membentuk mindset ini adalah mundur selangkah untuk melompat lebih tinggi, untuk melompat lebih jauh lagi. Kalian akan gagal, kalian harus terima, nggak apa-apa. Kalian suatu hari kalian kepleset, nggak apa-apa. Kalian tinggal berdiri untuk melanjutkan perjalanan. Kalian kesandung, jatuh, terluka, nggak apa-apa. Kalian tinggal bangkit, lalu melanjutkan perjalanan. Bisa dipahami? Ini secara ilmiahnya. Kalau secara agamanya, ini saya mengutip dari IPAIMA. Beliau ngasih tahu kita tahapan istiqomah. Yang pertama, paksa menikmati. Jadi kita paksa untuk menikmati apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan. Al-Quran itu bukan sesuatu yang semakin kita baca, semakin bikin kita bosan. Itu novel. Kalau Al-Quran, semakin kita baca, semakin kita ketagihan. Semakin kita lancar, semakin kita pengen baca terus. Pernah dengar kisah yang kakek sama cucunya, cucu yang disuruh kakeknya ngambil air pakai keranjang kosong? Pernah dengar nggak? Suatu hari cucunya itu bilang gini, kayak saya loh nggak paham sama artinya Al-Quran itu, buat apa saya itu baca terus gitu. Terus ada keranjang
kotor, keranjang sampah, sama kakeknya suruh ambil air ke sungai pakai keranjang itu. Cucunya itu udah lari-lari dari sungai, ambil, sampai ke kakeknya udah habis airnya. Karena itu kan keranjang bolong. Terus sama kakeknya ambil lagi, lari-lari lagi. Sekiranya cepet-cepet banget sudah. Ternyata sampai ke kakeknya udah kosong lagi, udah jatuh. Terus disuruh lagi. Sampai akhirnya kakeknya, cucunya nyerah. Udah kayak ini nggak bisa, ini saya nggak akan bisa ngambil air pakai keranjang kosong. Akhirnya bilang kakek, coba kamu lihat keranjang kosong tadi. Apa ada perubahan? Ternyata karena dibuat ambil air tadi, keranjang sampah tadi jadi bersih. Itu efeknya. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran ketika dibaca-baca terus, tanpa kita sadari hati kita akan jadi bersih. Al-Quran itu bersihin hati kita, tanpa kita sadari. Kalian menghafal itu sehari kalian baca berapa kali, sebenarnya hatinya kalian tuh bersih. Kalian nggak sadar. Kalau kalian berkumpul sama orang-orang di luar, kalian akan baru sadar. Dia kok gitu banget sih orang itu, dia kok kasar banget. Kalian akan merasa kalian nggak separah itu, separah-parahnya kalian di sini. Itu kalian nggak separah itu, nggak separah mereka, karena hati kalian itu sebenarnya bersih. Paksa menikmati, dipaksa dulu untuk bisa menikmati, kemudian sudah bisa menikmati kalian akan enak aja ngaji. Istiqomah di jam-jam yang sudah kalian tentukan itu, kalian akan enak aja. Kemudian ketiga, bosan. Kalau di nomor yang atas tadi kamu akan gagal, kalau di IPMA ini yang nomor 3 bosan. Kalian pasti akan mengalami bosan. Tapi ketika bosan itu, kalian harus tetap usaha. Karena di dalam bosan itu ada ijabah, ada kabulnya. Allah akan kasih penentuan bahwa kalian itu udah bisa istiqomah atau enggak di waktu kalian bosan. Itu secara agamanya. Jadi ketika kalian bosan, kalian terus melangkah, terus maksa. Nah setelah itu kalian akan bisa untuk istiqomah, untuk konsisten. Bilang Allah, aku ciptakan semua berpasang-pasangan agar kamu sadar hanya aku yang gak ada pasangannya. Siang ada pasangnya malam. Atas pasangnya bawah, kiri pasangnya kanan. Gelisah pasangnya tenang. Jadi ketika kalian stres, kalau secara ilmiahnya, kalian hanya perlu untuk menarik nafas. Kita ketika mengingatkan untuk orang-orang yang sedang stres atau stresnya kalian kan cuma stres kesel aja karena nggak sesuai ekspektasi. Kalian tarik nafas, keluarkan itu 3 kali atau berapa kali sampai kalian tenang. Setelah tenang, ditata pikirannya bahwa ini nggak apa-apa, saya nggak harus lancar sekarang semua, saya nggak harus selesai sekarang semua, saya emang dibimbing dan saya emang sedang berproses. Saya nggak apa-apa kalau saya nggak bisa sekarang, masih ada hari esok, masih ada nanti. Jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau bahasanya kita jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalian udah ada di sini, ada di pondok, kalian menghafal Quran, itu kalian udah lumayan keras sama diri sendiri. Maksain bangun, maksain hafalan, itu kalian udah terlalu keras, udah keras. Jadi jangan dipaksain untuk kalian untuk sempurna. Ketika kalian nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi maksud nggak mampu di sini kalian udah usaha tapi kalian tetap nggak mampu. Bukan kalian malah tidur terus bangun-bangun saya nggak bisa, nggak hafal-hafal. Ini yang dimaksud saya ini, ketika kalian emang udah usaha maksain terus kalian nggak lancar, ditenangin, nggak apa-apa, nggak harus sekarang kamu lancar, nggak apa-apa, masih ada nanti, masih ada besok. Kamu nggak apa-apa, nggak sama kayak yang lain, kamu emang beda. Setiap orang punya keunikannya sendiri, punya kelebihan dan kurangnya. Kayak kelebihan dan kekurangan, itu setiap orang punya kebaikan dan keburukan. Jangan mandang satu orang itu lo jahat, dia punya 2 sisi, dia punya ada sisi baiknya juga. Orang itu lo baik, dia punya 2 sisi juga, dia punya keburukan juga. Setiap orang punya 2 sisi. Jadi kalau sama orang yang baik jangan terlalu nyanjung, sama yang buruk jangan terlalu menghina. Karena kita sendiri pasti akan merasakan kita juga punya kebaikan. Iya, saya lo meskipun senakan-nakannya gini, saya lo masih rajin sholat. Senakan-nakannya gini lo saya masih rajin ngaji. Nah, ini ketika kalian sudah bisa
mengaplikasikan, menerapkan strategi yang sudah saya paparkan tadi, terus sudah bisa membiasakan, konsisten, terus kalian sudah bisa mengelola stres, maka kalian di situ akan baru bisa menghafal dengan gembira. Kalian akan semangat aja menjalani, bangun pagi kalian semangat, setoran sore kalian semangat, malam kalian semangat, kalian akan semangat, kalian akan gembira menjalani semua itu dengan senang hati. Kalau kalian nggak punya strategi apapun, kalian kesulitan. Kalian kalau nggak punya strategi, kalian mungkin akan sampai, tapi kalian nggak akan mudah, akan lebih sulit untuk menjalani. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini saudaranya. Bagaimana cara kita memanipulasi pikiran kita dari hal-hal yang negatif? Kayak misalnya nggak bisa kontrol diri dari hal-hal yang negatif. Gimana Caranya? memanipulasi? Ya, otak kita. Itu manipulasi itu akan sangat kerasa kalian kalau kalian ngomong sampai kalian dengar. Malah lebih kuat lagi ketika kalian ngomong di depan kaca sebenarnya. Kalian udah pernah ngomong nggak sama diri sendiri? Enggak. Pernah praktekin buat terima kasih sama diri sendiri? Itu sangat menenangkan itu. Makasih ya, sambil ngaca bilang, makasih ya kamu udah kuat, makasih ya kamu udah berusaha buat jagain saya. Itu bukan ngomong sama hantu, maksudnya bukan ngomong gak jelas, tapi itu sebuah manipulasi, sebuah refleksi diri. Ketika ada hal buruk yang menimpa anti gitu maksudnya. Yang mau anti manipulasi itu pikiran kayak apa? Misalnya? Lah, bukan Ana cuma nanya. Iya, misal gitu. Pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran negatif kan tinggal diarahin ke positif. Misal, besok bangun nggak ya? Besok setoran lancar nggak ya? Biasanya overthinking itu ada sebelum tidur. Jadi kalian kalau bisa, makanya Rasulullah bilang, makruh ngobrol setelah sholat isya. Jadi emang disarankan sama Rasulullah buat tidur. Karena itu, kalau secara ilmiahnya, overthinking itu ada di sebelum tidur. Kecuali buat ibadah, buat ngaji. Jadi Kak Intan, kita harus untuk memanipulasi itu, kita arahkan ke positif. Kayak pikiran, saya besok lancar nggak ya? Saya besok bangun nggak ya? Jadi kita ubah jadi, saya pasti bangun, saya pasti lancar. Mindset itu akan membentuk kalian gimana ke depannya. Jangan pernah berpikir hal-hal buruk tentang diri kalian sendiri. Karena itu akan membentuk mindset. Dan kenyataan akan sesuai mindset kalian. Pernah nggak kerasa kayak mikir hal-hal buruk, ternyata akhirnya kejadian, terus akhirnya kalian bilang, kan beneran, kayak yang saya bilang, itu mindsetnya kalian kebentuk. Kekuatan pikiran itu sangat kuat. Ketika kalian bilang, saya pasti bisa lancar, kalian akan, alam bawah sadar kalian tuh akan menggiring kalian buat cari jalan agar bisa hafalannya itu. Jadi jangan pernah berpikir negatif tentang diri kalian sendiri. Saya bakal jadi orang kayak apa ya besok? Saya di pondok aja nggak sekolah umum. Saya bakal jadi kayak apa ya? Apa saya bakal jadi ibu rumah tangga aja ya? Jangan pernah berpikir kayak gitu. Maksudnya jangan pernah berpikir sesuatu yang remeh. Pas saya kuliah, saya masuk psikologi, saya sering ngisi materi. Entah itu materi agama, entah itu materi psikologi. Saya menganggap itu bentuk dari mindset saya. Alam bawah sadar saya itu akan bikin saya itu belajar beneran di bab-bab kayak gini. Menghafal Al-Quran itu bukan pilihan kita, bukan pilihan orang tua, tapi Allah sendiri yang milih. Dari sekian juta orang, sekian miliar orang, banyak orang yang pinter, yang soleh, yang soleha, tapi nggak semua menghafal Quran. Penghafal Quran itu ahlul Quran, ahlullah. Dia itu keluarganya Allah. Jadi Allah sendiri yang pilih. Saya mau yang ini yang jadi keluarga saya di muka bumi. Saya mau yang ini buat jaga kalamnya saya di muka bumi. Saya mau yang ini buat jadi walinya saya, perwakilannya saya di muka bumi. Yang buat jagain kalam-kalamnya saya, yang buat nerusin dakwahnya Rasulullah. Yang buat nerusin yang disiarkan Rasulullah.
Jadi kalian jangan pernah merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak kuliah, saya cuma penghafal Quran. Jangan pernah mengatakan kayak gitu. Jangan meremehkan penghafal Quran. Karena pada akhirnya kalian hanya akan bergantung sama Al-Quran. Pada akhirnya sampai akhir hayat kita hanya yang akan kita banggakan hanya Al-Quran. Misal yang udah di luar sana kuliah jadi dokter, sebut dikit udah 60 tahun udah nggak boleh jadi dokter lagi, udah harus pensiun. Sedangkan menghafal Quran nggak ada masa pensiun. Kalian pernah dengar nggak kalau di alam barzah itu semua orang kan sendirian? Alam kubur, alam barzah itu alam kubur. Semua orang akan sendirian, akan ditanya sama malaikat. Tapi kalian pernah dengar nggak gimana penghafal Quran akan ada di alam kubur? Al-Quran yang kita baca itu akan berubah wujud jadi teman. Dia akan jadi orang yang sangat tampan, yang sangat menyenangkan buat nemenin kita di alam kubur. Jadi di alam kubur itu kita nggak sendirian, kita nggak kesepian. Yang saat semua orang itu kesepian hanya sendirian, menghafal Quran nggak merasa kesepian. Itu Al-Quran datang sebelum malaikat datang. Sebelum malaikat apa? Yang punya apa? Mungkar nakir. Sebelum Mungkar Nakir datang, Quran datang duluan. Jadi malaikat Al-Qur'annya kita itu akan nemenin kita. Nanti sama malaikat tuh diusir. Sana kamu, saya masih mau nanya ini ya, orang ini. Gak mau dia. Gak mau. Saya mau nemenin orang ini sampai ke surga. Jadi selama di alam barzah, akhirat, di timbangan, di apa lagi? Ditimbang di Siratul Mustaqim, di apa aja kali perhitungan, pokoknya di selama perjalanan yang sangat panjang itu kita akan selalu ditemani sama Al-Quran. Kita nggak akan pernah sendirian. Jadi kalian nggak akan terlalu ketar-ketir. Ada ulama yang bilang saya lebih takut di alam barzah, di alam kubur daripada di neraka. Karena kalau di neraka saya bareng-bareng, tapi kalau alam kubur saya sendirian. Tapi kalau Ahlul Quran dia nggak akan pernah sendiri. Jadi kalian niatkan benar-benar nata hatinya buat cari ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, dunia akhirat kalian akan selamat. Jadi besok itu di surga itu ada pintu-pintu kayak gini. Ini pintunya ada tulisannya. Ini pintu surga untuk orang yang rajin sholat. Ini untuk orang yang rajin sedekah. Ini untuk orang yang rajin bangun malam tahajud. Di sini ada buat semua malam-malam itu ada pembagiannya masing-masing. Dan ketika sudah masuk, pintu itu langsung akan ditutup, jadi nggak bisa ngintip keluar. Karena itu surga yang lain itu akan ditutup rapat, kecuali penghafal Quran. Penghafal Quran bebas mau milih. Kayak kita itu datang ke area surga, langsung dipanggil, ayo masuk sini. Bebas, kita mau masuk kemana. Dan hebatnya ketika kita bisa memilih mau masuk surga yang mana, kita bisa milih masuk surga yang di dalamnya ada Rasulullah. Kita bisa milih masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak ada di dalam terus enggak ada di semua tempat enggak. Tapi ketika kita bisa memilih masuk surga lewat pintu surga manapun, kita bisa milih masuk surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah. Kita bisa milih yang kayak gitu. Kenapa ahli Quran itu bebas milih masuk surga manapun? Karena ketika dia itu ahlul Quran, yang ahlullah, ini yang kita bahas ahlul Quran yang ahlullah ya. Ahlul Quran yang istiqomah, ahlul Quran yang ikhlas, itu pasti mereka rajin sedekah. Pasti mereka bangun malam. Pasti mereka ahli beramal baik. Jadi semua catatannya yang ditanya sama Anti itu tadi, ahlul Quran itu pasti punya amalan semua baik itu. Kalau dia sudah jadi ahlul Quran yang ahlulnya. Itu yang dijadikan kita, yang harus kita jadikan buat tujuannya kita. Kita pengen jadi ahlul Quran yang ahlullah, ahlul Quran yang istiqomah, ahlul Quran yang ikhlas. Yang kita harapkan ahlul Quran yang mutqin. Mutqin itu dia yang lancar, dia paham dan dia mengamalkan. Yang kita bahas masuk surga-surga ini yaitu bukan orang yang hafal 30 juz selesai tapi nggak pernah deres enggak.
Meskipun dia cuma hafal Al-Fatihah, tapi dia mengamalkan, menjaga, dia termasuk ahlul Quran. Bacaannya yang akan memenuhi dia. Tujuan kita jadikan istiqomah sebagai tujuan kita. Ketika kita tujuannya istiqomah, kita bakal lancar, kita bakal mungkin. Kalau kita tujuannya lancar, setelah lancar kita nggak ngaji. Kita niatkan buat kita agar kita itu jadi penghafal Quran, agar sampai akhir hayatnya kita terus ngaji terus. Kan kalau kita mau ninggal, kita kan berat, nanti lupa, dosa. Dan dosanya, hafalannya hilang, itu dosa besar. Jangan diremehkan. Dosa besar itu kayak membunuh, kayak zina, itu dosa besar, setara sama mereka. Jangan diremehkan untuk meninggalkan hafalan. Ketika kalian sudah memutuskan untuk jadi penghafal, kalian sudah akad sama Allah untuk menjaganya. Jangan sampai nggak ngaji, sampai kalian lupa. Dan yang dibilang lupa di sini ketika kalian nggak baca. Bukan kalian udah hafalan tapi nggak lancar-lancar, bukan itu. Biasanya prosesnya itu hafalan depan lupa belakang, hafalan belakang lupa depan. Itu prosesnya. Itu nggak termasuk dosa besar. Yang termasuk dosa besar ketika kita emang sengaja untuk nggak baca. Kita tahu saya hafalan Quran, tapi saya nggak baca. Itu banyak banget itu. Yang kayak gitu banyak banget di luar sana. Yang mereka sudah keluar dari pondok. Kalian di sini kan kerasa nggak sih kalau kalian ngaji karena aturan pondok? Ada yang kata gak ada setoran, kalian ngaji nggak? Misal pulangan 2 minggu, kalian ada ngaji nggak? Ada lah, sekali 2 kali ada. Masya Allah. Itu 2 minggu sekali 2 kali. Ya apa kalau boyong? Ya apa kalau udah nggak ada tuntutan? Saya itu udah boyong dari pondok Sidogiri sekitar 10 tahun, tapi saya masih terikat sampai sekarang. Saya masih store ke Sidogiri. Karena kita penghafal Quran harus tetap bergantung sama guru. Saya di pondok Sidogiri masih bergantung, sama pondok yang di Malang saya masih bergantung. Maksudnya kita penghafal Quran nggak akan bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri, nggak akan bisa. Kita akan terus butuh sama guru. Karena emang nggak gampang. Oke, marilah kita tutup acara kali ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca basmalah. Alhamdulillah. Geragi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.